Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan yang keberapa ini? Kalau untuk Selasa yang kedua. Ya, untuk Jumat ini yang kedua ya. Yang keberapa? Kita ketemu yang keberapa di Jumat begini? Kedua ini ya. Yang pas kapan itu? Ya. Hari ini tadi saya khutbah Jumat di perbatasan Tanggulangin Candi sana, dekat Lumpur Lapindo sana. Jadi perjalanannya saya bayangkan kalau saya bawa mobil gak nutut, saya bawa sepeda. Tapi faktanya jam 1:05 baru nyampe sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari substansi yang apa yang akan kita laksanakan dan yang kita sampaikan serta kita diskusikan. Sekali lagi tidak mengurangi substansi apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini, yaitu untuk CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, yang ke-10 yaitu tasawuf dan kehidupan serta ilmu pengetahuan. Hubungannya tasawuf dengan kehidupan, hubungannya dengan tasawuf dengan ilmu pengetahuan. Apakah betul bahwa dengan tasawuf itu manusia telah mengalami kejumutan, di mana sering dalam buku-buku peradaban bahwa dunia timur mengalami kejumutan, mengalami kemunduran itu karena berkembangnya tasawuf. Apa betul bahwa tasawuf itu menyebabkan ketertinggalan peradaban Islam? Maka pada kesempatan ini akan kita diskusikan bareng-bareng, dan apa hubungannya tasawuf dengan hidup dan kehidupan yang kita jalani. Maka ada 3 hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah apa itu tasawuf, yang kedua adalah tasawuf dengan kehidupan, dan yang ketiga adalah tasawuf dengan ilmu pengetahuan. Tasawuf secara bahasa, sekali lagi, tasawuf secara bahasa dan historik ada tiga makna. Suf yang berarti bulu atau wol, yang kedua adalah sofa itu bersih, yang ketiga adalah sufah, serambi. Pertanyaannya, kenapa tasawuf dari kata suf dengan bulu wol? Memang saat itu ada orang yang tidak mudah terpesona dengan glamornya dunia. Karena apa? Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, dan dalam permainan itu kebanyakan adalah membuat diri lupa. Orang main atau judi, apalagi yang terjerat judi online. Sekali lagi, orang yang main dalam arti judi. Dalam judi itu sepanjang sejarah tidak ada satupun penjudi yang menang. Yang menang itu adalah tetap bandarnya. Bahkan laporan PPATK DPR dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota tidak kurang dari 1.000 yang menjadi pecandu judi online. Mahasiswa banyak sekali. Jadi uang sakunya makin menipis, mencoba bahwa dengan uang yang telah diberikan orang tuanya kepinginnya untung, tapi malah buntung. Fakta menunjukkan bahwa glamor kehidupan ini telah membuat orang semakin terperosok, semakin dalam. Maka orang sufi ini tidak mudah memandang bahwa parameter ukuran adalah aksesoris kehidupan. Maka mengganti kehidupan kemewahan itu dengan baju dari bulu domba atau wol. Mengganti baju dengan baju yang dari bulu atau dari pintalan bulu domba atau wol. Diganti dengan baju itu. Dan di saat zaman Rasulullah memang ada sahabat-sahabat yang demikian. Yang kedua, sofa, membersihkan. Sofa itu membersihkan. Bertasawuf
adalah membersihkan jiwa ini. Seorang sufi adalah orang-orang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan jiwa. Men sana in corpore sanu. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Bahwa jiwanya sehat, tubuh akan menjadi semakin sehat. Tapi kalau jiwanya sudah sakit, maka biarpun dia gagah perkasa, tapi sudah sakit jiwa, maka dia tidak memperhatikan dirinya lagi. Yang ketiga adalah sufa. Sufa itu adalah serambi. Ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dari luar Madinah, yang datang ke Madinah, yang kemudian tidak punya tempat tinggal, maka tinggallah berada di serambi. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di serambi Masjid Nabawi itu adalah disebut dengan sufi, orang yang tinggal di serambi masjid. Orang yang tinggal di serambi masjid. Sehingga secara bahasa tasawuf adalah orang yang memakai baju, orang yang membersihkan diri, atau orang yang berdiam diri di serambi masjid. Tasawuf secara syar'i menurut menurut Bishrul Hafi, sufi adalah seorang yang bersih hatinya kepada Allah. Sekali lagi, sufi adalah seseorang yang bersih hatinya kepada Allah. Berarti pengertian ini adalah menggunakan parameter apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas dengan agama yang menjadi bagian dari aturan hidup itu. Orang bersufi itu dalam pengertian ini adalah orang yang melaksanakan nilai-nilai agama, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, baik dirinya sendiri maupun kehidupan dirinya dengan orang lain. Itu menurut Bishrul Hafi. Sebagian di antara yang lain mengatakan bahwa sufi adalah orang yang bersih, yang keserasian hubungan dengan Allah, dan bersih pula dengan karohmah Allah yang Allah berikan. Maka sesungguhnya orang-orang yang membersihkan dirinya dari hal apapun, maka akan timbul karomah-karomahnya. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya sehingga mencapai martabat dirinya sebagai waliullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah orang yang memang dekat dengan Allah, menggantungkan hidupnya itu kepada Allah. Sementara tasawuf adalah kesucian dan penglihatan, musyahadah menurut Abu Bakar Ash-Shibli. Menurut Abu Bakar Ash-Shibli adalah, kalau sufi menurut Abu Bakar Ash-Shibli adalah orang yang memiliki kesucian dan orang yang musyahadah, memandang bahwa kehidupan ini adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Bertasawuf adalah satu kegiatan yang mengarah pada kesucian jiwa dalam rangka apa? Bermusyahadah. Tasyahud isyhad, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri ini akan sangat amat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, tasawuf adalah al-haq, Allah yang maha benar, yang Allah mematikan kita semua dari diri kita dan menghidupkan kita semua dari zatnya. Artinya apa? Saat kita mengabaikan segala apa yang menjadi titah perintah Allah saat masih hidup ini, maka sungguh kita sudah menjadi bangkai sebelum kita dikuburkan. Ketika kita hendak mengotori jiwa kita, maka sungguh kita akan menjadikan diri kita ini adalah mayat hidup yang kemana-mana.
Ketika ada orang yang waktunya sholat tapi abe dengan sholatnya. Ketika ada orang yang tidak puasa abe dengan puasanya. Waktunya puasa tapi abe dengan puasanya. Orang yang punya harta kekayaan tapi abe dengan harta kekayaannya untuk tidak ditunaikan zakat, infak, sedekahnya. Maka dia ini sudah mematikan dirinya, menjadikan dirinya mayit. Makanya ada sholat itu kan, sholat ada dua kan. Sholat yang hukumnya fardu ain, yaitu sholat maktubah yang sudah ditentukan waktunya, mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini adalah fardu ain yang wajib kepada siapapun. Wajib kepada siapapun. Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, pesek maupun bangir, hitam atau putih, semuanya adalah wajib. Asal mereka ada tiga hal. Satu, berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, bukan anak-anak. Sehingga ada taklifiyah. Sehingga itu adalah kewajiban. Setelah kita meninggal, baru ada namanya sholat yang hukumnya fardu kifayah. Apa sholat itu? Sholat jenazah. Di mana sholat jenazah itu hanya berdiri loh, tidak ada gerakan, tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud, tidak ada sujud lagi. Itu artinya apa? Bahwa itu sudah tidak bergerak, sudah mati. Berarti tidak ada namanya kewajiban melaksanakan hukum taklifi. Dan sudah tidak ada perintah untuk membersihkan jiwanya. Kalaupun toh dia mengotori jiwanya sampai dia mati, ya resiko. Sehingga Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Yang belakang kedengaran enggak? Coba sekarang. Jadi beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka itulah yang sesungguhnya substansi hakikat dari tasawuf itu. Kemudian menurut Al-Qahtani, tasawuf itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah wasilah atau sarana. Sisi yang kedua adalah tujuan. Sisi pertama wasilah terletak pada kesucian jiwa. Jadi orang bertasawuf adalah bagaimana dia mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari akhlakul mazmumah, membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela. Untuk apa? Menghiasi dengan akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, kemudian kisahnya juga diulang di surah Shaf, di mana Allah menciptakan namanya manusia. Sebelum menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang lain, di antaranya malaikat, di antaranya adalah syaitan, iblis. Apa yang terjadi ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk memberi hormat kepada Adam yang baru diciptakan, maka iblis membangkang dan membantah. Di saat itulah yang kemudian menjadikan iblis itu ditakdirkan masuk neraka, dikeluarkan dari surga. Tapi saat dikeluarkan dari surga, maka iblis itu meminta dua hal. Yang pertama, umurnya ditangguhkan, sehingga sejak itu tidak ada satupun iblis yang mati. Yang kedua, meminta untuk menggoda manusia. Dan apa yang digoda? Yang digoda adalah jiwanya. Sehingga apa yang menjadikan manusia ini terjerembab dalam kehinaan? Karena manusia mengotori jiwanya. Maka substansi dari bertasawuf adalah bagaimana wasilah mensucikan jiwa dengan menghiasi akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, dan membersihkan diri dari akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela.
Segala hal sifat yang negatif itu adalah bagian dari akhlak tercela. Segala hal yang membawa dampak positif, hasil yang positif buat dirinya maupun orang lain, secara respon orang lain akan merasa tenang dan damai dengan kehadiran diri kita. Itu artinya orang itu sudah melakukan pensucian jiwa. Dan kalau sudah demikian, ada sisi yang kedua adalah ghayatut tasawuf. Tujuan dari tasawuf adalah terletak pada musyahadah. Musyahadah adalah isyhad bahwa diri ini lemah. Diri ini tidak berdaya. Diri ini tidak bisa lepas dari kudrah iradah Allah. Sehingga disitulah akan ada penghambaan yang secara mutlak dan penuh. Loh, hilang. Diganti kucing itu. Sekarang kalau demikian, benarkah bahwa tasawuf itu bid'ah? Maka orang-orang yang tidak tahu tentang sisi hakiki dari tasawuf, maka orang kemudian mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu sesat. Tasawuf itu adalah mengada-ada. Apakah betul bahwa bertasawuf itu adalah mengada-ada? Pertanyaannya, di antara orang-orang yang menganggap bahwa tasawuf itu adalah bid'ah, yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah sesat, tapi mereka dalam sisi yang lain dia mengubah dengan tazkiyatun nafas. Sebetulnya bertasawuf adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa itu. Jadi bertasawuf itu bukanlah bid'ah, karena bagian dari misi profetis. Apa itu misi profetis? Misi kenabian yang merupakan pancaran dari risalah Rasulullah, bagian dari bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, Bertasawuf itu adalah bagian dari menghaluskan akhlak menuju akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kemudian bagaimana tasawuf dengan kehidupan sekarang? Tasawuf dengan kehidupan, ada satu persoalan berkaitan dengan penghidupan. Persoalan tentang makna kehidupan sering diungkapkan dalam berbagai pertanyaan. Mengapa kita ada di sini? Mengapa Anda semua ada di sini? Mengapa Anda duduk di sini? Jadi pertanyaan, mengapa kita ada di sini? Mengapa ada murid, ada guru? Mengapa ada mahasiswa, ada dosen? Mengapa? Mengapa dan mengapa itu selalu ada. Mengapa saya hidup? Mengapa saya ada di sini? Mengapa saya dilahirkan? Maka sungguh ketika kita dilahirkan itu adalah bersifat given. Sekali lagi, manusia lahir itu bersifat given. Tidak ada satu pun yang bisa request. Nanti kalau saya lahir, misalkan, karena sesungguhnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu sudah diciptakan rohnya sejak zaman azali. Saudara-saudara semua ini sudah Allah ciptakan sejak zaman azali. Cuma lahirnya berbeda, lahirnya dengan ukuran waktu yang berbeda-beda. Tapi saat dilahirkan itu di alam ruh kita tidak bisa request. Tuhan, nanti saya biar mulia, minta saya request dilahirkan dari raham permaisuri, dari bapak seorang raja. Tidak bisa. Tuhan, saat saya lahir nanti, lahir dari bunyai, dari bapak seorang kiai, sehingga saya nanti akan menjadi gus atau kaum gawagis. Tidak bisa. Makanya sekarang kalau kemudian sedang ada viral berkaitan dengan benar tidak Habib dari klan Ba'alawi itu betul-betul keturunan Rasulullah.
Bukan betul tidaknya, tapi oknum dari Habib itu sering menistakan, menganggap bahwa dirinya paling mulia. Ini yang tidak benar. Bahkan kemarin itu hari apa? Sebelum Kamis hari apa? Hari Rabu saya baca di salah satu surat kabar online di Jawa Timur dari Jawa Pos itu bahwa PCNU Surabaya tersinggung karena salah seorang tokoh NU Surabaya yang 2 periode jadi ketua PC direndahkan oleh oknum Habib. Satu ketika beliau diundang seorang Habib di wilayah Probolinggo, kemudian orang-orang datang bersalaman dan mencium tangan beliau. Si Habib ini di atas panggung karena kebetulan dia oknum Habib ini kebetulan ceramah, silahkan Kiai duduk, kau bukan siapa-siapa. Banyak narasi-narasi yang demikian ini, maka kita lahir ini tidak bisa minta, tidak bisa minta. Makanya coba cari di referensi sabda-sabda Rasulullah bahwa kemuliaan manusia itu bukan dari dia anak siapa, dia keturunan siapa, tidak. Kemuliaan seseorang bukan dia anak siapa, keturunan siapa, tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya. Dari Al-Quran surah apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang anaknya siapa. Makanya seorang pemuda itu adalah man yakul ha anadha wala takul man abahu. Bahwa seorang pemuda itu adalah ini saya, bukan ini anak siapa. Maka saudara jika ingin jadi pemuda yang hebat, tunjukkan bahwa Anda adalah pemuda yang patut dibanggakan. Bukan pemuda yang norok bontek orang tuanya, mengekor dari ketenaran orang tuanya. Kalau hanya mengekor dari ketenaran orang tuanya, menambah cerita-cerita Israiliyah, yang tidak ada pada Al-Quran maupun hadis, kemudian diceritakan secara bombastis, kemudian bikin kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Untuk membenarkan ceritanya itu. Ini adalah bagian dari apa? Daripada ighwa, penyesatan dari setan. Ingat, di dalam kitab Talbisul Iblis, memang iblis ketika menunjukkan melancarkan dendamnya itu memang, sekali lagi, iblis di dalam melancarkan dendamnya itu memang akan masuk kepada manusia seluruh lini dari lini kehidupan manusia. Itu adalah menjadi celah-celah dari setan untuk menggelincirkan kita semua. Karena itu, mengapa kita ada di sini? Maka kita kembali kepada Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepadaku, menghambakan diri kita kepada Allah. Karena itu, setelah mengapa kita ada di sini? Maka Allah akan menitahkan kita untuk memakmurkan bumi ini. Sekali lagi, Allah menitahkan kita untuk memakmurkan bumi ini. Kalau untuk memakmurkan bumi ini berarti kita tidak boleh untuk menghindarkan dari kehidupan bumi ini. Kita tidak boleh menghindar dari apa yang ada, yang Allah sediakan di bumi. Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu tentang negeri akhirat, tapi wala tansa nasibaka fid dunya, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Kalau umat Islam ini tidak mau belajar, sementara di luar Islam itu belajar, ketika menguasai teknologi nanti di luar Islam, maka umat Islam ini hanya menjadi pesakitan. Kalau umat Islam ini malas belajar, yang lainnya rajin belajar, maka umat Islam ini menjadi umat yang bodoh-bodoh.
Maka inilah kehidupan untuk apa? Mengapa kita ada di sini? Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah sekaligus memakmurkan bumi ini. Sehingga mengapa kita ada di sini? Allah akan menjadikan bumi ini adalah mazra'atul akhirah. Ladang menuju akhirat. Sebagai ladang menuju akhirat, maka kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita memerankan diri kita ini sebaik-baiknya. Apapun peran kita yang kita perankan, tetap menjadi pemeran yang baik. Karena kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan, bermain peran. Saat ini aja saya perannya jadi dosen. Anda semua saudara perannya jadi mahasiswa semester 2 dari beberapa fakultas dan beberapa prodi kan? Dari beberapa fakultas, dari beberapa prodi yang ada di Universitas Sunan Giri Surabaya ini. Kemudian untuk apa hidup ini? Ya optimalkan peran kita sebagai hamba Allah. Dan apa tujuan hidup ini? Adalah semata-mata libtigha'i mardatillah, untuk mengharap ridha Allah. Sekarang jalan menuju ridha Allah inilah yang kita cari. Nah, disitulah yang kemudian Luqmanul Hakim berpesan di pesan yang ke-53 dari pesan Luqmanul Hakim, ya bunayya, hai anakku, innad dunya, sesungguhnya dunia ini bahrun amikun, adalah merupakan lautan yang dalam. Gharika, tenggelamlah, fihi, di dalam lautan yang dalam itu, khalqun, makhluk, katsirun, yang banyak. Jadi banyak makhluk Allah yang tenggelam di samudra, di lautan yang dalam itu. Gak iso renang, gak iso nglangi, gak iso poso Jawane, gak iso ngluyur. Makanya supaya bisa berenang, tidak tenggelam di dalamnya, faltakun, maka becik dadiya sira, mongko becik dadiya sira, maka hendaklah engkau jadikan safi nuka, peraumu, fihi, dalam lautan itu, imanun, maka jadikanlah iman ini sebagai kapalnya. Apa itu iman? Percaya bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Percaya bahwa kita hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah. Percaya bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya yang aktif, bukan ibadah yang pasif. Ibadah yang aktif. Percaya bahwa hidup di dunia sementara. Percaya alam barzah itu ada. Percaya alam akhirat itu ada. Percaya surga dan neraka itu ada. Percaya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan baik buruknya akan tetap diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menjadikan iman ini sebagai kapal. Semakin kuat iman kita, maka kita tidak akan tergoyahkan. Maka menguatkan iman ini adalah proses bertasawuf. Sekali lagi, menguatkan iman ini adalah proses bertasawuf. Wal takun khaswuha, dan hendaklah jadikan apa? Jadikan sisinya, jadikan isinya, tumpaannya, muatannya takwa. Jadi muatan kapal ini takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Kalau kita hidup, sebetulnya saya sebagai akademisi sekaligus sebagai praktisi yang ada di instansi negara, karena saya selain sebagai dosen di unsur ini adalah ASN, aparatur sipil negara. Kadang-kadang saya melihat fakta ini, saya melihat tidak sedikit orang yang kemudian menjadi orang yang jindik.
Apa itu orang zindik? Orang yang tidak beragama. Agama itu kadang-kadang hanya jadi bungkus saja, jadi topeng. Tapi tidak dilakukan agama itu secara sepenuhnya. Tahu korupsi itu adalah termasuk perbuatan? Korupsi itu termasuk perbuatan Tahu suap itu adalah termasuk perbuatan Tahu bahwa menyimpangkan kekuasaan itu adalah perbuatan Saudara adalah saksi-saksi mata, saksi-saksi hidup. Bagaimana pemilu kemarin itu? Berkeliuran kan? Amplop-amplop, serangan fajar dengan berbagai macam alasan. Wal takun syira'uha tawakkal. Maka jadikanlah syira'uha, layarnya tawakal. Apa itu tawakal? Penyerahan diri kepada Allah. Jadi saat iman sudah kuat, takwa juga sudah kuat, layarnya kuat, maka disinilah kemudian kata Luqmanul Hakim, fa'asa antanjua wa ma'adhunnuka binajin. Mudah-mudahan dengan demikian ini engkau akan selamat dan saya khawatir engkau tidak akan selamat. Kenapa? Karena ridho dan godaan setan itu akan datang setiap saat. Yang paling digoda adalah hati kita. Maka bertasawuf itu dandani hati. Maka bagaimana perannya? Maka dengan demikian peran tasawuf dalam kehidupan sehari adalah merupakan bagian dari pengembangan akhlak. Di situ akan mengajarkan tazkiyatun nafas, menjaga jiwa dengan menjaga kejujuran, kebenaran, kebijaksanaan, kemudian kecerdasan spiritual. Intinya adalah terletak pada kecerdasan spiritual kita, diasah lewat bertasawuf. Juga mengajarkan tentang kesederhanaan, bahwa sesungguhnya urip iku sawang sinawang. Tidak ngoyo-ngoyo, hidup apa adanya sesuai dengan dasar kemampuan. Tidak kemudian gali lubang tutup lubang untuk kejar penampilan, maka kemudian membuat hutang sebanyak-banyaknya. Akhirnya terlibat dengan terjebak pinjaman online sekedar untuk mengejar penampilan. Maka kalau sudah kuat, maka akan hidup apa adanya. Hidup apa adanya adalah mengajarkan adanya kesederhanaan. Dan tentu di sisi itu akan memupuk kepedulian sosial, semangat untuk tolong menolong, empati kepada sesama. Itu bagian dari tasawuf. Kemudian tasawuf dalam kehidupan ini yang patut kita pahami bareng adalah Allah menciptakan manusia ini adalah untuk memikul tugas kekhalifahan, bahwa segala sesuatu ini diserahkan kepada manusia. Saat bumi ini baru dihuni oleh Adam dan Hawa, maka bumi ini hanya milik mereka berdua. Tapi ketika bumi ini Adam dan Hawa sudah beranak pinak, maka bumi ini adalah milik Adam dan Hawa dan anak turunnya. Maka kemudian jadilah bumi ini dikapling-kapling. Tapi ingat, tidak ada kepemilikan murni. Bumi yang kita pijak ini hanya hak pakai. Saudara, misalkan saudara setelah kuliah akan menjadi pengusaha yang sukses, pabriknya banyak, mobilnya banyak, tapi satu, jangan suaminya banyak, cukup suaminya satu. Hartanya banyak, sawahnya ada di mana-mana, kebunnya ada di mana-mana. Tapi ternyata ketika kita meninggal, tidak ada satupun kemudian dilipat, dijual, dijadikan uang, dikubur bersama kita. Tidak. Akan ada tongkat estafet, akan ada ahli warisnya. Ahli waris pun hanya hak pakai. Habis itu diwariskan lagi, habis itu diwariskan. Rumah, tanah, mobil, semuanya adalah hak pakai.
Makanya dalam pandangan tasawuf, saking kuatnya seorang sufi itu memandang hakikat kehidupan, bahwa ketika manusia dilahirkan, posisi mata masih merem, ada bayi lahir langsung melek ini, cower gitu langsung melek ini. Mamaku mana begitu. Papaku mana gitu. Beda dengan ayam kan? Ayam begitu menetas langsung pi itu langsung sudah bisa berjalan, matanya sudah melek itu. Tapi manusia begitu lahir matanya masih merem. Meskipun matanya masih merem, dia menangis menjerit dengan menggenggamkan tangan. Pernah lihat bayi lahir langsung tangannya megang mic begitu? Langsung begitu bayi lahir langsung pegang mic, owe, enggak ada kan? Tentu oweknya lah, owe gitu kan, menggenggam. Ini artinya di satu sisi dalam pandangan sufi, tangisan itu adalah ketakutan manusia ketika dilahirkan dengan fitnah yang sangat besar dalam kehidupan ini. Tapi ketakutan disertai menggenggam bahwa seakan-akan bahwa kehidupan ini menjadi miliknya. Bisa saudara bayangkan ketika melek begini, kemudian saudara terpejam begini, maka seakan-akan kan hilang semua kan kehidupan ini. Jadi pada hakikatnya hidup ini, kalau kemudian begitu kita hidup begini, ini kan semuanya kan hidup semua. Tapi begitu kita tidur, maka kita tidak akan bisa menyaksikan yang lain. Berarti ketika kita tidak bisa menyaksikan bumi ini, maka itu adalah bagian dari wujud kiamat ya begitu. Orang mati itu adalah kiamat sugro bagi masing-masing individu. Makanya kemudian ketika sudah mati dimasukkan alam barzah. Kenikmatan yang ada di alam barzah itu, maka kenikmatan jika dia meninggalnya bagus akan mendapatkan kenikmatan seperti nikmat surga. Tapi jika meninggalnya tidak bagus, yang mendapatkan kesengsaraan seperti ada di dalam neraka. Bumi sudah tidak ada. Nah, setelah kita tidak ada, diganti oleh orang lain. Maka rugi kalau kemudian hidup ini hanya digunakan untuk bersenda gurau aja, melupakan terhadap apa yang mestinya kita ingat. Siapa yang kita ingat? Ingat Allah. Makanya kalau saya kuliah umum begini, saya lebih memilih di auditorium baik kelas malam maupun kelas siang. Tujuannya apa? Kalau pas azan begitu, saya break, sholat dulu, panggilan Allah penuhi dulu, baru setelah itu lanjut. Kalau kemudian tetap begini, iya kalau nanti langsung sholat, kalau pulang kemudian ke maghriban kena macet, bisa-bisa itu nanti usolli fardal asrib. Usolli fardal asrib asal mepet maghrib gitu. Dan tugas kekhalifahan itu adalah gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Aturan main itu lakukan dengan seadil-adilnya. Karena prinsip adil itu adalah wat'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka disitulah yang kemudian ketika kita memikul kekhalifahan di bumi ini, harusnya disertai dengan nilai ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Aturan-aturan yang Allah tetapkan dipakai. Kalau untuk urusan orang lain aturan ditegakkan, tapi untuk aturan untuk diri dan keluarganya, wah ini tidak berlaku. Nah, ketika menghambakan, maka penghambaan itu akan hampa jikalau tidak ada namanya keikhlasan. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Penghambaan orang yang ikhlas adalah murni bahwa apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Sehingga disitulah yang kemudian menutup jalan ikhwa, penggelinciran dari setan. Dan sufi adalah tidak berarti menghindarkan diri dari kehidupan ini, tidak berarti jauh lari dari kehidupan dunia ini, tapi ambillah kehidupan ini sebanyak-banyaknya
Ambillah kehidupan ini sebanyak-banyaknya untuk kemanfaat diri dan orang lain. Jangan mengambil dunia ini untuk kepentingan diri dengan menghalalkan segala cara. Ambillah dunia ini sesuai dengan aturan yang Allah berikan, memberikan kemanfaat lahir batin dunia akhirat buat dirinya dan orang lain. Maka inilah yang disebut dengan orang yang bertasawuf. Jadi jadilah mahasiswa untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bukan hanya jadi mahasiswa yang sekedar mengejar nilai. Karena sudah punya ilmu, jelas yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan dua golongan, orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Meninggikan derajatnya orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu itu adalah Iqra, membaca. Substansi dari Iqra itu adalah belajar, menambah. Dan disitulah yang kemudian dunia tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena dunia adalah ladang menuju akhirat. Dan pada kesempatan seperti itulah yang kemudian akan menjadikan diri kita adalah betul-betul lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya nafsu betul-betul dihindarkan. Dan yang terakhir, bagaimana tasawuf dan ilmu pengetahuan. Tasawuf dan ilmu pengetahuan, kontribusi tasawuf ini cukup banyak. Di antaranya, tasawuf ini ada irisan dengan ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, karena hubungannya dengan tazkiyatun nafas, pendalaman terhadap jiwa dan perilaku manusia dalam konsep tasawuf. Makanya di UIN yang jurusan tasawuf ada namanya terapi kesehatan, ada terapi tazkiyatun nafas, itu bisa menjadi terapi. Filosofi ilmiah ini adalah mengintegrasikan antara akal dengan spiritual dalam pemahaman tentang alam semesta ini. Dalam bidang seni, tasawuf ini akan menjadi inspirasi besar bagi seni, puisi dan musik-musik yang lain. Karena ada kelembutan jiwa. Jiwa yang lembut itu terbuka. Maka musyahadah, mukasyafah, terbuka ilmu-ilmu Allah yang akan dipatrikan. Dan tokoh-tokoh puncak dalam ilmu pengetahuan diakui oleh sejarah bahwa kaum sufi ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam berbagai disiplin ilmu agama, fikih, tafsir, hadis, akhlak dan lain sebagainya. Di antaranya adalah Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi mendalami hadis fikih, Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam, Abu Thayyib Muhammad bin Ja'far Al-Baghdadi muhadis dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian menjadikan bagian kontribusi beliau terhadap peradaban manusia kekinian. Dan hadirnya tasawuf itu adalah melahirkan kelembutan di dalam berperilaku. Ini sebagai pemantik, ada yang ditanya?